Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Muhammad Teguh Setiadi. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi 1 sampai 6. Mungkin langsung saja untuk pembahasan materi yang pertama. Ini saya akan membahas manajemen kinerja, konsep dasar, strategi, dan implementasi. Yang pertama ada tujuan manajemen kinerja. Manajemen kinerja memiliki 3 tujuan utama yang paling berkaitan. Tujuan strategik menghubungkan kegiatan kerja pegawai dengan strategi organisasi, memastikan semua aktivitas mendukung visi dan visi perusahaan, membuat pekerja menjadi lebih terarah dan fokus. Tujuan administratif sebagai dasar data untuk mengambil keputusan manajemen, digunakan untuk kenaikan pangkat, promosi, pemberian gaji, bonus, mutasi, dan evaluasi kerja, membuat keputusan menjadi lebih objektif dan adil. Tujuan pengembangan, pengetahuan kelebihan dan kekurangan masing-masing karyawan, menjadi diri untuk membuat program pelatihan dan pendidikan, membuat pengembangan karyawan yang lebih kompeten. Faktor penentu keberhasilan, apa yang menentukan seorang bisa bekerja bagus atau tidak? Yang pertama ada kemampuan atau ability, pengetahuan, keahlian, pendidikan, dan pengalaman. Motivasi, dorongan dari dalam diri untuk mau bekerja keras dan berprestasi. Lingkungan kerja, suasana kerja yang nyaman, aman, dan hubungan antar karyawan yang baik. Cara pimpinan mengarahkan motivasi dan memberikan contoh. Sistem organisasi, ketersediaan fasilitas, peralatan, dan SOP yang jelas. Selanjutnya ada perencanaan strategis, pengertian, proses menerjemahkan visi dan misi menjadi langkah-langkah nyata. Langkah-langkah yang pertama ada menetapkan tujuan jangka panjang, menjabarkan menjadi target tahunan atau bulanan, menentukan indikator kinerja utama, menyelaraskan target individu dengan target departemen dan perusahaan. Prinsip-prinsip dasar. Agar berjalan efektif, manajemen kinerja harus menerapkan prinsip. Yang pertama ada kejujuran dan objektivitas. Penilaian harus dilakukan berdasarkan fakta dan data, bukan perasaan atau suka tidak suka. Tanggung jawab, setiap individu bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaannya sendiri. Kerjasama, menciptakan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan sebagai mitra kerja. Komunikasi dua arah, ada dialog terbuka, diskusi, atau pemberian umpan balik, feedback yang membangun. Pelayanan, berorientasi pada pelayanan yang terbaik sesuai tugas masing-masing. Selanjutnya ada pendekatan sistem. Dalam manajemen kinerja, organisasi dipandang sebagai atau kesatuan sistem yang terdiri dari input sebagai daya yang digunakan SDM, dana, alat, teknologi, bahan baku. Proses kegiatan mengelola input menjadi suatu yang bernilai. Ada produksi, pelayanan, dan manajemen. Output, hasil akhir yang dihasilkan, produk, jasa, atau laporan. Feedback, umpan balik, informasi dari output yang digunakan untuk memperbaiki input dan proses selanjutnya. Selanjutnya ada pengertian manajemen kinerja. Definisi, proses berkelanjutan yang dilakukan untuk mengelola, memantau, dan meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Sini ada tahapan proses. Penetapan tujuan, menentukan target kerja yang jelas, memantau, mengawasi jalannya pekerjaan, penilaian, mengevaluasi hasil kerja, umpan balik, memberikan masukan atau perbaikan. Tujuan akhirnya yaitu memastikan setiap karyawan memahami tugasnya dan berkontribusi penuh terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Selanjutnya ada dimensi pengukuran kinerja. Menurut Duyanto 2002, kinerja organisasi diukur dari 5 dimensi. Yang pertama ada produktivitas, perbandingan antara hasil output dan biaya tenaga kerja atau input. Kualitas layanan, seberapa baik pelayanan diberikan dan memuaskan pengguna. Responsivitas, kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan program. Responsibilitas,
Apakah pelaksanaan kerja sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar? Akuntabilitas, kesiapan untuk mempertanggungjawabkan semua hasil kerja. Selanjutnya ada kepemimpinan kinerja. Pengertian gaya kepemimpinan yang fokus utama pada pencapaian hasil dan target yang tinggi. Karakteristik pemimpinan kinerja: memiliki visi yang jelas, mampu berkomunikasi secara efektif, bisa memotivasi dan menginspirasi tim, berani mendelegasikan wewenang, mendorong inovasi yang kreativitas. Selanjutnya ada manfaat manajemen kinerja. Bagi organisasi ada meningkatkan produktivitas kinerja secara keseluruhan, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan perusahaan, meningkatkan daya saing organisasi. Bagi individu atau karyawan, mengetahui standar kerja yang diharapkan, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Bagi manajer atau pimpinan, memperjelas harapan terhadap bawahan, mempermudah proses evaluasi dan pengawasan, membantu mengidentifikasi karyawan yang membutuhkan bantuan. Yang selanjutnya ada isu strategis di sektor aparatur. Kondisi instansi pemerintah. Penerapan manajemen kinerja sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Permasalahan yang ada, sistem penilaian kadang belum sepenuhnya objektif. Masih ada aparat yang kurang paham pentingnya manajemen kinerja. Keterbatasan kompetensi SDM. Seluruh kebijakan pemerintah menerapkan SAKIP atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk memastikan kinerja pemerintahan lebih transparan atau akuntabel dan efektif. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan yang sering muncul, persepsi negatif dianggap sebagai beban kerja tambahan atau hanya urusan administrasi. Kurangnya pemahaman, sebagai pihak belum mengerti manfaatnya. Subjektivitas, penilaian masih dipengaruhi oleh faktor pribadi bukan kinerja. Solusi mengatasinya ada edukasi, memberikan pemahaman bahwa ini alat bantu bukan beban. Pelatihan, melatih manajer cara menilai dan memberikan feedback yang benar. Sosialisasi, menjelaskan manfaat jangka panjang bagi karyawan. Kriteria keberhasilan, sistem manajemen kinerja dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria. Yang pertama, mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi, memberikan manfaat bagi perusahaan maupun karyawan, dilaksanakan secara transparan dan adil, tidak pilih kasih. Sistem mudah dipahami dan diterapkan sesuai dengan kondisi yang dibutuh jenis pekerjaan. Itu ada strategi peningkatan kinerja. Langkah-langkah agar kinerja meningkat. Yang pertama ada tujuan SMART. Buat target yang spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan ada batas waktu. Komunikasi terbuka, selalu ada dialog antara atasan dan bawahan. Pengembangan SDM, memberikan pelatihan, workshop, dan mentoring. Penilaian objektif, gunakan standar yang jelas dan data akurat. Reward atau punishment, berikan penghargaan bagi yang berprestasi dan tindakan tegas bagi yang melanggar. Evaluasi rutin, lakukan perbaikan sistem secara terus-menerus. Selanjutnya ada siklus manajemen kinerja. Manajemen kinerja berjalan melingkar dan berkelanjutan. Pertama ada perencanaan, menentukan apa yang akan dikerjakan dan targetnya. Pelaksanaan dan coaching, mengerjakan tugas dibimbing oleh atasan. Penilaian atau evaluasi, mengukur hasil kerja dibandingkan dengan target. Tindakan lanjut, memberikan penghargaan, hukuman atau program pelatihan untuk memperbaikan periode berikutnya. Selanjutnya ada pengertian manajemen dan kinerja. Pengetahuan manajemen, proses yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola sumber daya organisasi pada tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Fungsi utama itu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengertian kinerja. Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Contoh penerapan. Contoh indikator kinerja. Target penjualan mencapai 100 juta per bulan. Target pelayanan menangani keluhan pelanggan maksimal 1 kali 24 jam. Target administrasi, laporan keuangan selesai dengan target 5 tanggal bulannya. Contoh formulir, mengisi data hadir, melaporkan kegiatan harian dan rapat evaluasi bulanan. Kesimpulan, manajemen kinerja merupakan proses strategis dan terpadu yang bertujuan untuk mengelola, menilai, serta meningkatkan kinerja individu maupun organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Melalui penerapan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik, sistem ini tidak hanya berfokus sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Meskipun dalam pelantikan menghadapi berbagai tantangan, manajemen kinerja memberikan manfaat yang besar, mulai dari peningkatan produktivitas, menyelaraskan tujuan, hingga meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, penerapan manajemen kinerja yang tepat sangat penting demi keberhasilan dan kemajuan organisasi di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.